dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga dasar hukum dari jasa transportasi berbasis aplikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang digerakkan oleh manusia. Nah, memasuki abad ke-20 seiring berkembangnya teknologi dan juga industri, transportasi juga mengalami perubahan, yaitu dengan adanya transportasi online atau transportasi berbasis aplikasi. Poin pertama, kita masuk dalam pengertian. Nah, di mana jasa transportasi berbasis aplikasi ini juga disebut dengan ride sharing, yang munculnya di Indonesia itu sekitar awal tahun 2014, yang ditandai oleh aplikasi Uber yang seperti Uber Taxi, terus juga disusul dengan adanya Gojek, Grab, dan juga aplikasi yang lain. Dan poin selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat atau kelebihan dari jasa transportasi berbasis aplikasi. Nah, yang pertama adalah praktis. Nah, yang dimaksud dengan praktis ini adalah mudah digunakan. Jadi pengguna jasa transportasi ini hanya membutuhkan sebuah smartphone dan juga aplikasi, mengunduh aplikasinya dan juga mengoperasikan aplikasi tersebut untuk memesan layanan jasa transportasi. Nah, untuk kelebihan kedua adalah transparan, di mana pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi ini dapat mengetahui informasi jasa tersebut secara detail, seperti nama driver, nomor kendaraan, lisensi drivernya, terus posisi kendaraan yang akan digunakan, kayak gitu. Nah, untuk kelebihan ketiga adalah lebih terpercaya. Nah, maksudnya lebih terpercaya adalah pemudi atau driver telah terdaftar di perusahaan jasa transportasi dan telah memiliki perlengkapan berkendara yang tentunya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan kelebihan keempat adalah adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, yang mana ini telah dilaksanakan oleh salah satu perusahaan jasa transportasi seperti Gojek yang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum, di mana sumber hukum jasa transportasi berbasis aplikasi ini yang pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek seperti taksi, angkutan sewa, charter, pariwisata, dan termasuk di dalamnya layanan taksi online. Nah, di peraturan menteri ini, khususnya di pasal 2 huruf C disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan peraturan ini adalah penyelenggara angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi dan informasi, seperti itu. Juga di peraturan ini disebutkan jenis-jenis pelayanan angkutan orang kendaraan, jenis-jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek. Nah, untuk sumber hukum kedua yaitu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, baik berbasis aplikasi maupun tidak berbasis aplikasi, seperti itu. Dan juga diatur dengan jenis dan kriteria kendaraan bermotor, mulai dari syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh driver dan juga fasilitas yang akan diterima oleh pengguna jasa transportasi, seperti itu. Nah, terus di dalam peraturan ini juga diatur tentang formula penghitungan biasa jasa transportasi.
Dan untuk sumber hukum yang ketiga adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana jasa transportasi ini menggunakan aplikasi dalam pelaksanaannya. Nah, khususnya dalam pasal 15 dan juga 16 Undang-Undang ITE yang membahas tentang tanggung jawab dan juga syarat yang harus dipatuhi oleh perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi. Mungkin cukup pembahasan pertama tentang pengertian dan juga dasar hukum, yang akan dilanjutkan dengan pengertian asas-asas jasa transportasi darat berbasis aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alif Satya Mardika. My ID number is 18220098. Today I will deliver my material. About the principle of law transportation land based on application. As we know, the principle in transportation law is divided by two. The first is a public principle and the second is a private principle, and today we will discuss about it. In our era, the developing of tech is very fast, so inevitable we must have adaptation about the develop of the technology, and including the land transportation. Before the development of technology, the land transportation, conventional land transportation, moved to land transportation based on application. We will discuss it today. And because the shifting from conventional to based application, it makes a question. It's still land transportation based on application fulfillment of the principle of transportation law. The answer is check this one. And the first material I will present is about public principle. As we know, public principle have 7 points. When the first is about customer safety first. In this principle reflected from Regulation of Customer Protection, Article 4, which is the customer can choose the comfort, quality, and the safe when they use or make goods or services. And another regulation who support the first regulation, which is a regulation of customer protection, Article 4. Another regulation is ministerial regulation number 12 2019 about customer protection who use motorcycle for people benefit. In this regulation have a classification about the driver, about the transportation, which is they have a classification by the ministerial must be fulfilled. And the newest regulation is number 11 2020 about in our condition against the COVID-19. The another regulation must be fulfilled by the land transportation based on application, like the must wear a mask, and for the example is motorcycle must wearing a bulb head as a distance between the driver and customer. And the next is the second and the third principle. The second principle is about awareness of law, and the third is about alignment.
The second principle, awareness of law, it means the land transportation based on application have some fulfillment must be fulfilled according to Article 139 Regulation number 22 2009 says the application company must be a business entity, legal entity, and the third principle is about argument reflected by Ministry Regulation number 108 2017. The next principle is the fourth and the fifth. The fourth is a benefit and the fifth is a same effort and family. This both principle is reflected by Article number 2 Permenhub number 108 2017, which is the benefit of land transportation based on application is realization of people transportation service, and from the five principle is to fulfillment the protect all nation and make intelligence of nation. And the next is the sixth principle and the last principle. The sixth principle is a fair and equitably, and the seventh is equilibrium. This fourth principle is reflected by a decision of Minister of Transportation number 348 2019. From the sixth principle is fair and equitably. In this regulation, the Minister of Transportation divide the payment is different by the zone or regional, which is the regional have a three. The first regional is Java and Sumatra, exclude Jabodetabek, and the second zona is Jabodetabek, and the third zone is Borneo, Sulawesi, Maluku, and Papua. And for the last principle from public principle is equilibrium, reflected in this decision of Minister of Transportation, because in this decision determine about the minimal payment and the maximal payment, and the effect of determine of minimal payment is a gap between land transportation based on application with conventional land transportation is not too far different, and for the max payment have the same effect, because when the land transportation based on application in a rush hour, they will have a higher payment. It's not equilibrium like conventional land transportation. And the next, after we deliver the public principle, next is we will deliver about private principle. In this private principle have 6 points. The first point is profit document. This is reflected by article number 186 regulation of LLAJ, says
the land transportation based on application is conducting the transport. After we discuss about the first principle, which is a public principle, the next is we discuss about private principle. In this private principle have 6 points. The first is proof with document, and the second is pacta sunt servanda. And for the first principle is reflected by a regulation number 186, regulation of LLAJ, says the land transportation based on application is conducting the transport. And the second is pacta sunt servanda. In this principle we can find in civil code about the agreement, and the article number 5 regulation of ATE says the existence about information, electronic information or electronic document can binding and recognizing as a valid evidence tool as a certainty action of law, which is the action of law. This is agreement between the driver and the consumer, or the driver and the company. And the next principle is consensual, or the approval of all involved. For the example, when the tradition use by a verbal, and because this is the land transportation based on application, reflect from article number 2 decision of Minister of Transportation number 12 2019. This consensual is by application. The next principle is mixed. In this principle is reflected from regulation number 22 2009, regulation LLAJ, article 173 until 193, and the last principle is retention. This principle is reflected by article 4 until 7, regulation of consumer protection, which is about a consumer and other. In this principle is content about right and obligation. For the example is customer with driver when they use a services or send goods, and the driver with the company when they don't do the right the obligation, so the company can suspend the driver. And that's all for me. Sorry for my mistake. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yanata Firdaus. Saya adalah salah satu mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang subjek hukum atau pihak-pihak yang ada dalam transportasi darat berbasis online atau aplikasi.
seperti yang kita tahu bahwa di zaman modern yakni digitalisasi, kehidupan kita itu sangat lekat dan erat dengan yang namanya teknologi. Nah, karena kita akan membahas tentang pihak-pihak dalam transportasi darat berbasis online, nah kita harus tahu dulu siapa pihak-pihak yang ada di dalamnya. Pihak-pihak ini terdapat 3 pihak, yakni yang pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online, ya, bergerak di bidang jasa transportasi online. Yang kedua adalah mitra dari perusahaan tersebut, yakni driver atau ya yang terkenal yakni driver Grab, Gojek dan lain sebagainya, ya. Driver atau penyedia jasa layanan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah konsumen atau pengguna jasa dari perusahaan atau driver tersebut. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya hubungan antara perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi berbasis online ini dengan driver selaku penyedia jasa layanan, ya, itu hubungannya equal, karena perusahaan dengan driver ini hubungannya adalah kemitraan, ya, bukan ketenaga kerjaan. Jadi hal-hal yang menyangkut undang-undang ketenaga kerjaan, ya, layaknya perusahaan dengan pegawai itu tidak mencangkup dalam transportasi darat berbasis online ini, ya. Jadi hubungannya adalah kemitraan. Nah, selanjutnya itu adalah landasan hukum, di mana di dalamnya itu memuat tentang subjek hukum dan pihak-pihak yang ada di hukum transportasi berbasis online ini, ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi, ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu di pasal 1 angka 18 terkait pengirim dan pasal 1 angka 19 terkait penerima, yang mana di dalamnya itu menjelaskan tentang bahwasanya perusahaan elektronik ini selaku pengirim berkewajiban untuk memberikan atau membuat dokumen elektronik, dan penerima atau pengguna dari aplikasi online ini mendapatkan dokumen tersebut, ya, sebagai informasi dalam layanan pengangkutan, seperti itu. Yang kedua adalah dalam pasal 1792 BW, ya, di dalamnya itu menyebutkan bahwa bukan hubungan tapi PT, ya, perusahaan elektronik ini adalah selaku penerima secara tidak langsung, di mana perusahaan ini itu menghubungkan antara driver dengan pengguna, seperti itu, ya, dalam satu aplikasi online, seperti itu. Yang ketiga adalah pasal 1 angka 23 dan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana di dalamnya itu memuat tentang driver dan pengguna, ya. Di mana di pasal 1 angka 23 itu menjelaskan bahwa driver selaku pengemudi, ya, pengemudi bermotor, ya. Jadi dia dipayungi oleh hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengguna aplikasi ini sebagai penumpang, ya, pada pasal 1 angka 25, seperti itu. Lalu yang keempat adalah pasal 1320 BW, ya, tentang syarat-syarat sah suatu perikatan, ya. Di dalamnya itu memuat 4 hal, yakni 1 adalah kesepakatan yang mengikat antar para pihak. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah suatu persoalan, dan yang terakhir adalah sebab yang tidak dilarang atau yang tidak melanggar hukum, seperti itu, ya. Dimana dalam perjanjian ini, dalam suatu perikatan itu lahirlah hak dan kewajiban di antara para pihak, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak dalam
transportasi darat berbasis online ya. Yang pertama adalah perusahaan. Nah, perusahaan itu untuk kewajibannya dipayungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, yang pertama adalah undang-undang pasal 15 UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Di mana di dalamnya itu memuat tentang kewajiban suatu perusahaan yang berbasis online seperti itu. Untuk isinya saya akan tampilkan dalam slide ya sebagai berikut. Lalu dalam pasal 16 UU ITE itu memuat di dalamnya persyaratan minimum tentang mengolah usaha dalam penyedia layanan jasa berbasis online ya, yakni sebagai berikut. Selanjutnya yakni tentang hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Hal itu dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan juga dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui transaksi elektronik ya. Untuk jasa angkutan umum kendaraan bermotor ya, itu diatur dalam pasal 21, 22, 23 Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek ya. Untuk hak perusahaan sendiri itu jelas ia berhak mendapatkan keuntungan yang telah diperjanjikan seperti itu. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dari driver selaku penyedia jasa layanan ya. Di sini saya akan menunjukkan salah satu website dari perusahaan terkenal yakni Grab ya, di mana kita akan melihat tentang term and condition atau kode etik dari driver Grab, yakni sebagai berikut. Ini adalah website dari Grab ya, menyangkut tentang ikhtisar kode etik Grab. Setiap driver Grab setuju untuk mematuhi sepenuhnya dengan kode etik ini. Yang pertama, mematuhi semua hukum, peraturan, kebijakan, dan pedoman. Terdapat 6 poin. Yang kedua adalah profesional dan kualitas pelayanan. Terdapat 26 poin. Yang ketiga adalah prosedur gawat darurat. Yang keempat, peningkatan dan pelatihan berkelanjutan. Terdapat 3 poin. Untuk hak dari driver ya, ini sama seperti perusahaan, ia berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian ya yang telah diperjanjikan seperti itu. Untuk pengguna sama halnya seperti driver tadi, di dalam website tersebut juga terdapat syarat-syarat dan ketentuan sebagai pengguna dari aplikasi online ya, yakni sebagai berikut. Di sini terdapat ketentuan penggunaan Grab Kiosk, syarat dan ketentuan pengguna. Pengguna adalah perorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan, mengunduh, dan melakukan instalasi atau menggunakan software dalam bentuk apapun yang disediakan oleh Grab Kiosk. Terdapat definisi di sini, lalu pernyataan dan jaminan, ya banyak di sini. Akun kepenggunaan, password, PIN, dan keamanan. Pembayaran, saldo OVO cash, transaksi pembelian, dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan aplikasi online yang lain ya, di mana mereka mempunyai term and condition masing-masing seperti itu, dan hak dari pengguna itu jelas
sama halnya dengan angkutan yang lain. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang nyaman seperti itu dan selamat sampai tujuan, dan ya sudah ada di dalam website tersebut ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dio Adrian Mohari dari kelas ICP HBS akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan teman saya tentang yang pertama, perusahaan penunjang transportasi berbasis online, dan yang kedua adalah tanggung jawab transportasi berbasis online. Perkembangan teknologi menyebabkan dan berdampak pada perubahan tatanan transportasi di Indonesia, yang mana munculnya aplikasi-aplikasi online, munculnya transportasi online di Indonesia menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan hukum. Di antaranya, yang mana salah satu perusahaan penunjang transportasi online, dalam hal ini Gojek, yang melakukan transportasi dengan menggunakan sepeda motor. Padahal ketika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 47 ayat 3 menjelaskan bahwasanya sepeda motor bukan termasuk kendaraan angkutan umum, melainkan kendaraan perseorangan. Hal inilah merupakan satu dari beberapa problem munculnya transportasi online di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra. Namun hal itu bukan menjadi pembahasan inti materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang perusahaan penunjang transportasi online. Seperti yang telah teman-teman ketahui bersama, bahwasanya perusahaan penunjang transportasi online di Indonesia, salah satunya ada yang kita ketahui Gojek, Uber, Grabbike, Grab, dan sebagainya. Yang mana satu dengan yang lainnya, antara perusahaan penunjang satu sama lainnya memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Nah, melanjutkan penjelasan yang tadi, hal inilah yang kemudian membuat terjadinya pakumreh atau kekosongan hukum terhadap pengaturan sepeda motor sebagai salah satu alat pengangkutan transportasi. Memang sepeda motor termasuk dalam kendaraan bermotor, akan tetapi golongan sepeda motor termasuk dalam kendaraan perseorangan, bukan angkutan umum. Maka dari itulah pertanggungjawaban terhadap sepeda motor dan transportasi online lainnya harus diatur secara eksplisit di dalam salah satu regulasi di Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, peraturan Menteri Perhubungan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan 5 kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, keselamatan; yang kedua, keamanan; yang ketiga, kenyamanan; yang keempat, keterjangkauan; dan yang terakhir adalah keteraturan. Dengan beberapa syarat mengenai keselamatan,
yang mana pengemudi harus menggunakan SIM, menggunakan celana panjang, menggunakan jaket yang berwarna saat malam hari. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Selanjutnya mengenai perlindungan masyarakat, yang mana pada pasal 16 Permen Hub nomor 12 tahun 2019, masyarakat harus mendapatkan keselamatan dan keamanan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, kepastian mendapatkan layanan. Yang keempat, layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang. Yang kelima, kepastian biaya jasa sesuai dengan kesepakatan atau tertera dalam aplikasi. Artinya di dalam aplikasi-aplikasi tersebut telah jelas secara ekspresis verbis bahwasannya kepastian biaya jasa yang didapatkan aplikasi berupa apa. Seperti halnya di dalam Gojek. Dalam Gojek sendiri mengenai biaya asuransi itu apabila terjadi kematian, Gojek menyumbangkan sebanyak 10 juta dengan ketentuan 10 juta dan 5 juta biaya rumah sakit. Inilah yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari transportasi berbasis online.